Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini ada mata jam pelajarannya Bapak. Nah, sebelum kita memulai mata pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya teman-teman. Ya, Pak. Aduh, bentuk. Yang pertama, Idris Adiba. Hadir. Yang kedua, Arung Tirta Ningtyas. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa jeneng Mbak Windy? Oh ya, yang ketiga Windy Magviro Sehat. Hadir. Oh, hadir. Yang keempat, Editatus Seva. Hadir. Alhamdulillah, keempat murid Bapak hadir semua, walaupun cuma 4. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuki inti dari pelajaran, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar hidup kita itu tenang dengan kehidupan yang jujur, amanah, dan istiqomah. Masya Allah. Nah, sebelum itu, apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, kita harus mengatakan yang sebenar-benarnya apa yang sebenarnya kita katakan itu. Jadi kita itu nggak boleh berbohong. Ya. Kita itu harus jujur. Nah, seperti itu. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran itu sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita pada kebaikan dan kejujuran. Namun kadang kita enggan mengikuti hati nurani tersebut. Nah, jadi terkadang yang namanya bisikan syaiton, bisikan iblis itu kadang muncul dari telinga kita. Jadi misal ada sebuah peristiwa nih, di mana Mbak Arum menghilangkan pulpennya Mbak Windy. Nah, tapi Mbak Arum malah bilang yang menghilangkan pulpennya Mbak Seva. Nah, itu namanya tidak jujur. Jadi kehidupannya tidak tenang dengan kejujuran, melainkan dengan kebohongan. Nanti ditagih sama Allah sendiri. Terus, nah gitu. Takut, Pak. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, hikmah kejujuran. Nah, hikmah dari sifat jujur yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dikarenakan kita sering berbicara apa sebenarnya, berbicara dengan apa yang benar, apa yang fakta, apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita dipercaya oleh orang lain karena kita tidak pernah berbohong. Yang kedua, mendapatkan banyak teman karena kita tuh jujur. Jadi kita tuh sering dipercaya dengan orang lain dan akhirnya banyak kali mendapat teman. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena kita setiap kali membuat kesalahan, kita selalu jujur, tidak pernah berbohong. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Apa itu amanah? Nah, amanah itu artinya terpercaya. Nah, amanah itu juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi orang yang amanah, orang yang jujur saat menyampaikan pesannya, itu bisa dibilang orang itu memegang amanahnya. Jadi apa hubungannya kejujuran dan amanah ini? Hubungannya sangat erat ya teman-teman, dimana kita saat menyampaikan pesan kita itu harus jujur. Jadi jika kita jujur dalam menyampaikan pesan, nah maka kita bisa dibilang menjadi orang yang amanah. Nah, seperti itu. Nah, macam-macam amanah. Nah, amanah itu ada 3. Yang pertama amanah terhadap Allah, yang kedua amanah yang kedua amanah terhadap manusia, yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, contoh amanah kepada Allah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya.
Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya? Orang-orang yang mengabdi kepadanya berarti lebih memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepadanya berarti telah mengingkari amanahnya. Nah, seperti itu. Nah, contoh amanah kepada manusia. Nah, ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititip pesan atau barang, kita menjaganya, bukan malah merusaknya. Ingat, itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah amanah kita. Jadi amanah itu harus dijaga. Terus yang ketiga nih, yang terakhir ada amanah sama diri sendiri. Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri sendiri kita. Nah, hikmah amanah. Nah, yang pertama dipercaya oleh orang lain. Nah, ini merupakan model yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang ketiga, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah, karena kita amanah, nah, seperti itu. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pos. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa itu istiqomah? Nah, istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Ayo Mbak Windy dan Mbak Seva didengarkan ya. Jangan rame aja. Nanti tak suruh bawa ember di luar kamu. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak bisa sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Nah, jadi apa hubungannya sifat istiqomah dengan amanah dan kejujuran? Jika kita jujur dan jika kita memegang amanah, kita itu akan tegak, tidak akan goyah sedikit pun dikarenakan bisikan-bisikan setan yang luar biasanya itu ya. Jadi kita itu akan tegak sendiri, kokoh, walaupun kita itu sedang digempur oleh masyarakat modern sekarang saat ini. Seperti itu. Nah, hikmah dari kita melakukan istiqomah yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan bulat. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku istiqomah ini yang pertama selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun yang di masyarakat. Yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, jadi gitu. Jadi itu adalah beberapa penjelasan Bapak, yaitu sifat kejujuran, amanah, dan istiqomah. Jadi kesimpulannya adalah sifat amanah, jujur, dan istiqomah ini saling berkaitan. Dimana jika kita melakukan sifat jujur dan sifat amanah, kita akan menjalani sifat istiqomah juga. Dikarenakan sifat jujur dan amanah ini sifat yang baik juga. Jadi kita harus beristiqomah dalam melakukan dua sifat ini. Tidak hanya dua sifat ini, melainkan sifat-sifat yang lain dan perintah Allah juga, dan larangannya juga dijauhi. Nah, seperti itu kesimpulannya. Nah, tugas dari Bapak, apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dirangkum, nanti dikumpulkan di meja kelas di meja Bapak. Oke. Sekian, terima kasih untuk pelajaran hari ini teman-teman. Mari sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.